Nama Agustina Karmiati, NIM 2011061748, kelas A11. Di sini saya memilih tema 7, indahnya keberagaman negeriku. Di sini ada kecerdasan majemuk. Nah, di sini kita bisa melihat atau kita bisa mengetahui bahwa pengertian dari kecerdasan majemuk adalah konsep penilaian kecerdasan anak dengan beberapa tolak ukur kemampuan. Ada beberapa cara untuk mengetahui bagaimana cara yang tepat untuk meningkatkan kecerdasan majemuk anak. Yang pertama, pantau hal yang anak sukai. Cobalah untuk rutin menghabiskan waktu bersama anak, kemudian lihat hal apa saja yang ia sukai dan tidak ia sukai, dan kemampuan uniknya. Nah, di sini, beberapa anak mungkin sangat suka membaca buku dan menari. Tetapi, ada juga anak lain yang mungkin lebih suka berkutat dengan angka atau bermain dengan aneka satwa. Nah, tugas sebagai orang tua adalah mengobservasi ketertarikan dengan dan kemampuan anak sambil melakukan quality time yang seru. Yang kedua, fokus pada kelebihan, bukan kelemahan atau bukan kekurangan. Kita bisa melihat anak, yaitu kita bisa melabeli anak. Orang tua cenderung melihat kekurangan anak, bukan kelebihannya. Misalnya, untuk meningkatkan kecerdasan logika, matematika, anak, maka anak bermain angka, sempoa, puzzle, berbagai kecerdasan yang dirangsang terus-menerus sejak kecil dengan cara menyenangkan dan jenis bervariasi, maka ia akan mempunyai kecerdasan yang majemuk. Nah, dari situ juga kita bisa di pembelajaran IPS, kita bisa mengajarkan anak bagaimana cara anak mengetahui. Kalau di dalam pembelajaran IPS, kita belajar tentang ras, suku, agama, budaya. Karena di Indonesia banyak sekali suku, budaya, agama. Nah, di situ kita bisa mengajarkan anak. Kalau agama itu ada 6 di Indonesia. Nah, sukunya ada suku Dayak misalnya, suku Batak, suku Melayu, seperti itu. Yang ketiga, dengarkan pendapat anak. Nah, di sini kita harus mendengarkan pendapat anak, tidak hanya untuk membuatnya merasa dihargai, tetapi kita juga bisa mengasah kecerdasan majemuknya. Kreativitas anak akan dikembangkan jika orang tua selalu bersikap otoritatif, yaitu mendengarkan dan menghargai pendapat anak, serta dorongannya untuk berani mengungkapkannya. Nah, di sini sebagai orang tua, ketika anak bertanya, misalnya anaknya bertanya, Ibu, agama di Indonesia ada berapa ya? Nah, di situ orang tua akan menjawab. Nah, setelah orang tua menjawab bahwa agama di Indonesia tuh ada 6, nah, anak merasa dihargai bahwa apa yang dia tanyakan, orang tuanya menjawab seperti itu. Sehingga anak bisa merasa dia sudah bisa berani untuk mengungkapkan apa yang anak ingin tahu. Yang keempat, yaitu jangan dipaksa. Nah, di sini anak seringkali dipaksa dan diberi beban harus sudah bisa membaca dan berhitung sedini mungkin.
Dengan tekanan dan ekspektasi berlebih seperti itu, kecerdasan majemuk anak justru sulit diraih. Ingat, mengoptimalkan kecerdasan majemuk anak dilakukan dengan seru dan penuh kebahagiaan, bukan dengan tekanan. Kita harus ingat kalau kecerdasan majemuk anak bisa berganti dan sifatnya tidak statis. Kecerdasan majemuk bukan hal yang bisa diukur seperti kecerdasan general, menggunakan IQ, maka sangat penting untuk memberi paparan berbagai aktivitas yang bisa menunjang kecerdasan anak di semua bidang. Kita bisa mengajak anak mengenal, misalnya mengajak anak pergi ke museum, mengenalkan anak, di museum itu ada apa saja. Itu kita juga bisa mengajak anak untuk belajar bermain musik, untuk meningkatkan kecerdasan musikalnya, bermain dengan anak yang lebih tua atau lebih muda, untuk melatih kecerdasan emosi, interpersonal, dan mengajak berwisata ke alam untuk merangsang kecerdasan natural. Pastikan stimulasi kecerdasan dilakukan dengan cara yang seru. Nah, dari keempat cara untuk meningkatkan kecerdasan anak atau kecerdasan majemuk anak, di sini orang tua sangat berperan penting dan juga sebagai guru, kita harus melihat bagaimana potensi setiap anak, karena anak-anak memiliki kecerdasan yang berbeda dan bagaimana kita membantu mereka untuk mengasah kecerdasan mereka. Nih, dengan adanya tema indahnya keberagaman di negeriku, kita bisa mengajak anak untuk mengenal suku, agama, ras, budaya, dan lain-lain. Karena di Indonesia, kita orangnya sangat beragam. Mengajak anak untuk mengasah kemampuan dengan cara yang pertama yaitu guru memberikan sebuah video tentang setiap anak yang memiliki kecerdasan, atau guru memberikan video motivasi kepada anak didiknya sehingga anak didiknya bisa semangat untuk belajar. Dengan begitu mereka juga berpikir bahwa mereka bisa seperti yang ada di video tersebut. Mereka bisa menjadi anak yang cerdas, mereka bisa semangat belajar untuk mencapai cita-cita mereka. Yang kedua, guru mengajak siswa belajar bersama. Setelah itu, guru memberikan pertanyaan kepada siswa tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, misalnya, guru bertanya kepada muridnya. Setelah mereka belajar, guru memberikan pertanyaan. Nah, anak-anak, ada berapa agama di Indonesia? Nah, setelah itu, guru bisa melihat bagaimana tanggapan anak menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Nah, di situ guru bisa melihat siapa yang mudah untuk menangkap pelajaran, siapa yang agak sulit untuk mengingat pelajaran yang sudah dibahas. Yang ketiga, guru bisa mengajar dengan berbagai media pembelajaran. Nah, sehingga anak tidak bosan dan mereka tertarik untuk belajar. Nah, di sini di pembelajaran IPS, guru bisa mengajar dengan media, misalnya guru menyediakan gambar berupa rumah adat atau pakaian adat yang ada di Indonesia. Dan juga guru bisa menyediakan tempat ibadah. Nah, seperti itu. Dengan seperti itu, anak bisa cepat untuk menangkap bahwa gambar ini
merupakan rumah adat suku Dayak seperti itu. Nah, dengan itu anak bisa semangat untuk belajar. Jadi mereka lebih tertarik belajar menggunakan media dibandingkan hanya dengan buku. Anak juga tidak bosan kalau menggunakan media pembelajaran yang kreatif. Atau bisa memberikan mereka dengan video juga bisa menunjukkan bahwa rumah adat tuh seperti ini, atau menggunakan foto medianya. Rumah adat Minangkabau itu bentuknya seperti apa. Nanti guru bisa menunjukkan bahwa rumah adat Minangkabau itu seperti ini bentuknya. Kecerdasan majemuk dan kaitannya dengan tema indahnya keberagaman di negeriku. Nah, sini kita bisa mengajarkan anak tentang suku, budaya, ras, ekonomi, agama yang ada di Indonesia. Karena Indonesia itu memiliki banyak sekali kebudayaannya, sukunya, agamanya. Nah, karena juga kecerdasan anak sangat beragam. Misalnya, ada anak yang suka matematika dan ada anak juga suka dengan IPS. Nah, guru bisa mengajak anak-anak misalnya berwisata ke museum. Di sana anak-anak bisa mengenal alat-alat musik tradisional, bagaimana kehidupan masyarakat setempat atau masyarakat zaman dahulu, asal muasal, misalnya asal muasal kota Sintang, suku yang ada di Sintang, dan guru juga bisa mengajak anak untuk belajar. Misalnya guru menggunakan media pembelajaran, yaitu dengan guru menanyakan ada berapa agama di Indonesia. Nah, guru menyediakan beberapa gambar tempat ibadah yang ada di Indonesia. Nah, di situ anak-anak bisa mengetahui bahwa oh, ini tempat ibadahnya agama Islam, ini tempat ibadahnya agama Katolik, dan seterusnya. Dan juga sebagai orang tua, kita dituntut untuk bagaimana cara meluangkan waktu kepada anak dan mengajarkan anak di rumah sehingga mereka bisa mengasah kecerdasan mereka. Di sini murid juga bisa diajak untuk menganalisis keadaan yang ada di sekitar. Misalnya di lingkungan yang ada atau lingkungan tempat tinggalnya. Nah, di situ anak bisa kita berikan tugas untuk menganalisis bagaimana lingkungan di sekitarnya. Apakah lingkungan tempat mereka tinggal agamanya
Islam semua, atau ada yang Katolik, atau ada yang Protestan. Dengan begitu, anak bisa tahu dan banyak belajar tentang keberagaman yang ada di Indonesia, serta mengasah kemampuan berpikir mereka lagi. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.